kita semua, orang tua, masyarakat, atas berbagai kondisi yang ada, terutama anak-anak kita yang lemah, yang tidak punya daya juang. Orang mengatakannya apa? Strawberry generation ya. Jadi sukanya ngeluh, apalagi sekarang difasilitasi dengan gadget, dengan berbagai medsos, apa saja bisa mereka katakan, sehingga membuat anak-anak kita menjadi generasi yang lemah. Bapak Ibu yang berbahagia, saya kira penting kita mengingat kembali ini surat Al-Balad ya. Allah menegaskan laqad khalaqnal insana fi kabad. Dan para ulama menjelaskan ini ya, memang manusia itu akan menghadapi hidup yang tidak mudah, susah dia. Dari apa? Dari lahirnya. Bapak Ibu nggak perlu kami cerita, saya nggak bisa cerita betapa sakitnya orang hamil kan, karena saya nggak ngalamin, tapi melihatnya sudah berat sekali. Kita bawa satu centong air aja ke sana kemari itu berat, apalagi membawa anak selama sekian bulan. Jadi itu belum lagi kehidupannya dan seterusnya. Jadi manusia itu memang fi kabad, dia dalam kesulitan. Maka kita perlu menyiapkan anak kita untuk menghadapi masa sulit itu. Bahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 155, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal wa lanabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal, dan seterusnya. Ini sudah penegasan Bapak Ibu. Ada lam apa namanya? Semacam takkid. Udah pakai nun, pakai tasydid. Wala nabluwannakum, pasti akan saya nguji kalian. Jadi ini kepastian hidup itu ada kesusahan itu Bapak Ibu. Rasa khawatir, walju lapar, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, belum dapat kerjaan dan seterusnya. Wal anfus, mungkin ada yang secara psikologis dia bermasalah atau bahkan dia meninggal. Wa thamarot, kurang beban dan seterusnya. Jadi kita akan diuji oleh keadaan itu Bapak. Itu sudah kepastian hidup. Lalu kemudian kepastian atau penegasan yang lain itu dalam surat Muhammad ayat 31. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Kami kata Allah akan menguji kalian, ini pasti saya akan uji. Pasti akan saya beri kesusahan hidup. Kira-kira kayak gitu Bapak Ibu. Mau dia anak presiden, raja maupun anak apapun, pasti akan Allah uji. Apa tujuannya? Hatta na'lamal mujahidina. Aduh, sorry. Ya, sorry lagi Ustaz. Agar kami bisa kembali kita di sini. Tadi lampunya mana ya? Oh ini. Ini Bapak, hatta na'lamal mujahidin. Sampai kapan kami akan menguji ini secara individu orang? Sampai kami pastikan dia menjadi seorang pejuang. Dan tangguh. Sabir itu, kita memaknai sabar seringkali itu menerima. Enggak, sabar itu tangguh Bapak Ibu. Dia siap menghadapi tantangan hidup. Itu as-sabirin. Makanya para ulama mengatakan as-sabru yu'inu ala kulli amal. Apa yang membuat kita bisa menyelesaikan persoalan, masalah? As-sabr. As-sabru yu'inu ala kulli amal. Nah, itu berita tidak enaknya Bapak Ibu. Hidupnya susah. Memang begitu. Mau abad modern, mau nanti setelah ini, sama saja hidup itu tidak mudah. Dia hidup susah. Dan saya kira semua kita mengakui ini, nggak ada yang bilang mau sekarang kita begitu mudah, tapi tetap orang yang melihat kita mudah, tapi kita berjuang mati-matian. Begitulah hidup Bapak Ibu. Namun berita baiknya ini Bapak Ibu, kalau di atas laqad khalaqnal insana fi kabad, pasti sungguh kami menciptakan manusia itu dalam kesusahan. Tetapi Allah juga bilang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling baik. Tidak ada makhluk paling baik selain manusia. Bahkan Imam
uh, Mustafa Al-Jauhari, beliau menulis tafsir namanya Al-Jawahir. Beliau mengatakan, saking kerennya manusia itu bisa menjadi apa saja, makhluk apa saja di dunia ini. Bisa melakukan semua yang bisa dilakukan oleh makhluk apa saja. Misalnya apa? Bisa nggak manusia terbang? Oh, bisa sekali, kita bisa terbang. Bahkan sekarang bukan bersama-sama dengan pesawat, individu dengan alat sudah bisa ya. Manusia, caranya pelajari cara burung terbang. Allah sudah kasih. Dan Abu Bakar At-Tahir dalam tafsir Al-Qurtubi itu mengatakan, ma ma'na ahsanu taqwim. Selain karena bentuk tubuhnya yang luar biasa, bisa bergerak elastis, tangan kakinya, wah keren banget. Juga manusia punya otak. Li'annahu muzayyanun bil aql. Dan ketika kita bilang akal itu Bapak Ibu, itu makna juga al-qalb. Nah, akal qalb ini dua hal yang enggak terpisahkan. Nah, bekal akal dan qalb ini bisa membuat manusia melakukan apa saja, mengatasi semua persoalan hidupnya ini. Kesulitan, ujian-ujian yang Allah berikan, itu bisa dia capek, menjadi seorang yang mujahid, menjadi orang yang sabir, itu dengan bekal apa? Akalnya, dengan bekal bagaimana Allah menciptakan dirinya. Apalagi kemudian dibekali pengetahuan Bapak Ibu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Jadi ditafsir Bapak Ibu, makna dari Allah mengajarkan Adam semua nama ini, itu artinya Allah mengajarkan semua hal apa saja. Benda-benda di langit, seluruh jenis makhluk di bumi ini, apa saja, dedaunan, pepohonan, bebatuan, Allah ajarkan. Bahkan Ibnu Katsir itu mengatakan yang diajarkan itu laisa bimujarradil asma. Bukan sekedar nama, yang diajarkan itu adalah sifatuha, sifat-sifat dari benda itu. Mengajarkan zawatuha, substansi dari benda-benda itu apa. Lalu kemudian af'al, fungsinya apa. Jadi udah diberi kemampuan berpikir yang luar biasa, diberi pula pengetahuan. Dan manusia punya potensi besar Bapak Ibu. Yang itu potensi yang Allah berikan. Potensi yang membuat manusia mengajarkan malaikat, membuat manusia disuruh oleh Allah untuk sujud, untuk hormat kepada kita. Kenapa? Karena modal pengetahuan. Dan hari ini Bapak Ibu, pengetahuan itu menjadi potensi yang perlu kita gali. Dan kabar memang tidak baiknya Bapak Ibu. Ini semua muncul, kemampuan ini muncul kalau ada ini. Kesulitan kita itu membuat kita bangkit, membuat kita cerdas, membuat kita menciptakan berbagai hal. Ada buku judulnya, saya lupa itu, Nassim Taleb. Nassim Nicholas Taleb, orang Palestina itu. Tapi booming di dunia. Beliau menciptakan sebuah teori. Teori apa? Anti-fragility itu apa? Saya lupa namanya. Tapi beliau mengatakan begini. Dalam sejarah dunia, memang kesulitan itu menciptakan orang yang tangguh. Mengeluarkan kemampuan yang luar biasa. Manusia bisa menciptakan apa saja hari ini karena kesulitan yang dihadapi. Karena nggak tahan dengan panas, dengan gerah, mereka menciptakan kipas angin, menciptakan AC. Karena nggak tahan dengan macam-macam, mereka menciptakan berbagai hal. Jadi kabat ini Bapak Ibu melahirkan kemampuan. Kesusahan yang disertai dengan pengetahuan dan kemampuan memanfaatkan otak dan hatinya, itu membuat manusia kemudian memiliki kemampuan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, itulah kenapa di pesantren ini kita sengaja membuat agak sulit. Bukan kayak yang diledek itu, Pak. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Bukan itu. Itu mah pelayanan yang tidak benar ya. Kami di sini itu membuat sulit, kayak riset itu sulit Bapak Ibu. Tetapi kami lihat itu juga membuat anak kita tangguh. Ngerjakan. Mereka harus membersihin pondok ini 2 kali sehari. Orang Jepang itu kenapa tangguh? Karena anak-anak TK itu sudah ngepel sendiri tuh. Kenapa dia juga? Karena kalau orang bekerja Bapak Ibu terus itu dia sehat, otaknya semakin encer, cerdas. Tapi kalau kita duduk saja, momot saja, itu sudah ngantukan, nggak bisa kita berpikir.
Tapi kalau kita berbuat, kita bekerja, maka kemampuan kita keluar. Maka nanti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasa anak-anak kita mengeluh, capek apa, dikasih semangat ya. Karena begitulah cara kita mengeluarkan kemampuan anak-anak kita. Tentu kita sudah ukur Bapak Ibu. Kami setiap hari, 2 kali sepekan itu rapat masalah anak-anak kita. Setiap pekan. 2 kali bahkan. Belum lagi pertemuan-pertemuan. Setiap pagi kami sebelum ngajar harus ada pertemuan 15 menit. 10 menit lah. Sebelum pelajaran itu kami bertemu, ada masalah apa, pastikan. Nggak boleh kelas kosong. Harus ini dan seterusnya. Kita harus pastikan itu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia. Ini adalah pernyataan hidup dan fakta-fakta, pernyataan hidup yang sulit, tapi kemudian Allah beri kemampuan. Nah, ada hal yang ini hukum kepastian Bapak Ibu. Kita setiap hari membaca, ada yang mengamalkan surat Al-Waqiah setiap hari, termasuk di pondok ini. Nah, ada yang menarik dari penjelasan Imam Al-Qushairi. Beliau punya tafsir namanya Lataiful Isyarat. Itu Lataiful Isyarat artinya isyarat-isyarat yang halus, lembut, yang kadang kita nggak sadari. Apa itu kata beliau? Ini dalam tafsir beliau, Lataiful Isyarat, apa ya? Nggak di ini sebutkannya. Jadi ini juz ketiga halaman. Oh ini, ya ini. Ini juz ketiga halaman sofa ini kan 516 kalau nggak salah tadi itu ya. Oke. Bapak Ibu, apa kata Imam Al-Qushairi? Idza waqa'atil waqi'ah. Apa artinya ini? Ketika sesuatu kejadian terjadi dan laisa liwaqa'atiha kadzibah, dan itu nggak bisa dipungkiri, itu pasti terjadi. Beberapa ulama mengatakan kejadian ini adalah kiamah. Tetapi oleh beliau ini secara umum, any accident, apapun kejadian, ini ada hukum kepastian. Apa kata beliau? Faman salaka minhajas sihhah. Siapa yang melalui jalan yang benar, teori, metode yang tepat. Wal istiqamah, tapi kemudian bukan hanya jalannya yang tepat, tapi dia istiqamah. Karena tidak mudah, maka harus istiqamah. Kadang salah kita nerapkan, salah kita memahami, maka istiqomah itu menjadi penting. Kita konsisten, komit terhadap itu, terhadap apa yang kita inginkan, terhadap metodenya dan terhadap jalannya. Apa kata beliau? Wasala ila salam. Dia akan sampai kepada keselamatan. Dia akan sampai kepada kemuliaan. Walaqiya al-karamah. Jadi dia akan bertemu kemuliaan. Kalau kita mau anak-anak kita nanti sukses, ya, mulia, dapat penghargaan, ada syaratnya. Syaratnya ini, ya, bekerja sungguh-sungguh, harus istiqomah, harus mengikuti jalan yang lurus. Itu udah jaminan kata beliau. Beliau menjelaskan di lanjutan tafsirnya, ini seperti kepastian matahari terbit. Nanti sore matahari terbenam. Itu kepastian Bapak Ibu. Sukses itu, kata beliau seperti itu. Asal kita ikuti jalannya. Tetapi masalahnya ada cost-nya. Kita mau nggak capek-capek mencari cara yang jalan yang benar, lalu kemudian kita capek-capek tidak mau mengalah. Ada halangan apa? Kita kerjakan lagi. Mungkin ini salah, kita cari lagi. Ini syaratnya. Kalau sudah kayak gini, kata beliau, laqiya al-karamah. Dia akan sampai kepada kemuliaan. Wasala ila salamah walakiya al-karamah. Wa man hada an nahjil istiqamah waqa'a fin nadamah wal gharamah. Kalau kita nggak melalui jalan ini, kita malas-malesan, nggak serius, maka pasti itu penyesalan dan kerugian akan kita dapatkan. Wa inda wuqi'iha yatabayyanu as-sadiq minal mamadzik. Dan wujud dari kita sukses enggak sukses itu adalah pembuktian dari yang benar dari yang salah, dari yang palsu. Ini dalam Lataiful Isyarat. Karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, maka bagi saya ini ayat Al-Waqiah ini penting sekali dan makna ini menjadi menarik. Lalu teori kedua dari kesuksesan itu adalah surat Al-Asyarah, Alam Nasr Al-Insyirah.
Fa inna ma'al usri yusra. Ini kayaknya salah tadi ya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bapak Ibu, yang pasti tidak ada yang ini nih, kabat yang Allah ciptakan ini tidak disertai dengan jalan keluar, itu enggak ada. Pasti ada jalan keluar. Ya. Allah sudah beri ilmunya, menjadikan dia memiliki kemampuan luar biasa, ahsanut taqwim. Allah memberi pengetahuan yang luar biasa, maka tidak ada kesulitan yang tidak ada jalan keluar. Tapi ada syaratnya Bapak Ibu yang kita sering lupakan. Lanjutan ayat itu adalah fa iza faraghta fansab. Kalau engkau sudah merasa bekerja capek, jangan berhenti. Lakukan lagi hal yang lain. Dan fansab, ayat insab Bapak Ibu, itu dalam bahasa Arab asal kata di nasaba yang sibu yang sobu. Itu artinya bekerja dengan lelah, bekerja dengan sampai berkeringat. Maka jalan keluar yang dijanjikan, fa inna ma'al usri yusra, sungguh bersama dengan kesusahan itu ada jalan keluar, itu hanya bisa kalau kita bekerja sungguh-sungguh. Jadi nggak bisa kita yakin, setiap kesulitan ada kemudian terus kita duduk aja. Nggak bisa. Syaratnya yang kita lupa adalah kata Allah apa? Fa iza faragta, kerja dulu dan jangan berhenti bekerja. Harus capek, harus lelah. Dan saya yakin nih Bapak Ibu yang sukses semua ini, ada cerita susah payah di balik itu kan? Belajarkah, bekerja, kalau jadi pengusaha, macam-macam. Jadi nggak ada gratis. Ini teori kesuksesan dalam Al-Quran. Jadi Allah beri kesulitan, tapi juga Allah beri kemampuan dan ilmu. Dan kemampuan dan ilmu tidak akan lahir kalau tidak ada kesusahan ini. Tetapi syaratnya, ini kerja keras ya. Lalu yang menariknya Bapak Ibu, tentu saja wa ila rabbika farghab, kita harus tetap menjalin hubungan vertikal dengan Allah. Kita harus berdoa, banyak ibadah dan seterusnya. Lalu Bapak Ibu yang menarik ini Pak, kadang bisa jadi jalan kita tuh nggak benar, kita salah menilai, kita salah ini, salah itu. Tapi kalau kita istiqomah, kata Allah apa? Allah mengatakan wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Ini dia perubahan nih, kayaknya dia ada perubahan. Kebalik-balik ya. Dan sungguh manusia itu hanya menerima apa yang dia usahakan. Mungkin caranya salah, mungkin apa, tetapi kalau dia berusaha, nggak mesti usahanya sampai membuat dia sampai kepada yang seharusnya. Tapi ketika dia sudah berusaha sungguh-sungguh, maka sisanya Allah yang akan membuat dia berhasil. Saya sering mengumpamakan gini Bapak Ibu ke anak-anak itu. Ampun. Ini air minum Bapak Ibu. Saya bilang gini ke anak-anak. Ini air minum. Katakanlah kesuksesan itu di sini. Kemampuan kita itu sampai sini. Allah hanya meminta kita itu bekerja sampai di sini. Nanti Allah yang akan menyambungkan kita kepada kesuksesan. Masalahnya, saya bilang ke anak-anak, kita itu kadang-kadang udah ini batas maksimal yang kalian harus lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Kadang usahanya sampai di sini aja. Jadi nggak nyambung antara bantuan Allah dengan ini. Apa cara kita untuk membuat nyambung? Yaitu minhajus sihah wal istiqomah, kerja keras itu. Anda hanya cukup bekerja. Nah karena itu kami dorong guru-guru juga, susah Bapak Ibu dengan metode di pondok ini, karena menuntut kami bekerja, tapi ya kita lakukan. Tapi alhamdulillah pelan-pelan bisa terwujud. Asal kita mau berusaha. Lalu yaitu ayat An-Najm ayat 39 tadi surat Al-Insyirah ya, ayat 56. Jadi kemarin saya tertarik dengan penjelasan dari Pak Menteri itu. Suatu hari ada videonya beredar, dan itu menarik. Ketika beliau memahami fa inna ma'al usri yusra. Karena beliau seorang santri ya, jadi bisa menjelaskannya secara bahasa Arab. Kenapa al-usr itu pakai alif lam? Itu alif lam ma'rifah. Artinya kalau ada satu kesusahan, karena tertentu dia ma'rifah, ketahuan, maka Allah akan berikan dia yusron. Yusron itu apa Bapak Ibu? Jalan keluar. Tapi yusron nggak pakai alif lam ma'rifah. Dia majhul.
Artinya apa? Kemungkinannya banyak jalan keluar itu. Dan seringkali Bapak Ibu, dan ini cerita banyak ulama, banyak ahli. Juga ada satu buku yang saya ingat. Bukunya judulnya The Uncommon Wisdom, karangan Prichop Chopra. Itu cerita para ilmuwan bagaimana dia menemukan apa yang dia kemudian terkenal hari ini dengan penemuan itu. Cerita Prichop Chopra karena beliau mewawancarai dan menulis kisah-kisah mereka. Rata-rata para ilmuwan itu menemui apa yang mereka temukan yang kemudian dikenal dengan itu pada jalan yang mereka nggak lalui. Tapi mereka udah berusaha mati-matian. Berusaha ini seperti jalannya di sini, taunya dia dapat jalan keluar di sini. Tapi yang penting itu syarat usahanya itu. Bapak Ibu, saya jadi ingat ini di Indonesia itu kalau Bapak Ibu yang sudah ke Bandung itu ini masih berapa menit belum diingetin ya? 10 menit lagi ya. Bapak Ibu berbahagia, di Bandung itu ada terkenal namanya apa tuh Bunda? Amanda ya. Roti kukus Amanda. Bapak Ibu, cerita di balik roti kukus Amanda ini luar biasa sekali. Jadi si pemilik roti kukus sudah merasa putus, bukan putus, udah hampir habis semuanya. Lalu ini modal terakhir ini, ya Allah, kalau ini nggak berhasil saya udah habis lah. Tahunya dia bikin Bapak Ibu itu roti kukus, gagal juga dia. Dia rotinya apa? Roti kukusnya nggak mengembang. Dia apa kalau orang bilang tuh? Batet. Dia batet. Dia aduh, ya Allah batet lagi udah terakhir ini. Dia dengan rasa galau dan sedih dia jual roti kukus yang batet itu nggak kembang, yang nggak berkembang itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Justru orang-orang suka itu. Akhirnya laris manis sekarang itu terkenal dengan roti Amanda. Produk yang paling laku adalah roti yang gagal itu. Jadi begitulah cara Allah min haitsu la yahtasib. Kita nggak nyangka. Tapi syaratnya dia harus mati-matian bekerja dulu. Harus pikabat dulu. Harus diuji dulu. Nah, baru nanti Allah itu memang sering kadang bercanda sama kita ya. Kasih jalan yang lain. Tetapi syaratnya harus bekerja. Dan itu Bapak Ibu sejarah para ilmuwan itu sama kayak gitu. Dia menemukan listrik, menemukan ini. Itu di luar yang mereka pikirkan. Tapi udah mati-matian. Sampai dikira mereka gila sampai saking kerja kerasnya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, hal ini kita tanamkan ke anak-anak kita untuk bekerja keras, terus bekerja keras. Dan ini menjadi prinsip di sayang ibu. Nggak boleh guru-guru ini mengalah terus apa. Kalau ada apa-apa, solusinya kita cari. Itu yang kami tekankan. Next start. Next. Pamdi. Ini mimpi kita Bapak Ibu, ini masih saya muda, mohon maaf ya. Ini saya waktu itu ke Singapura, ke perpustakaan Esplanade. Karena saya setiap kalau ke luar negeri itu saya usahakan ke perpustakaan. Nah, yang paling berkesan itu salah satu perpustakaan di Singapura itu bukunya luar biasa. Keren banget. Jadi kita kepingin Bapak Ibu lembaga ini punya perpustakaan dan laboratorium, itu yang paling utama. Dan kita sudah jadi gambarnya. Mohon doanya lah, saya nggak tahu nanti dananya dari mana, tetapi mudah ini terwujud. Kita pelan-pelan. Kenapa? Karena perintah Allah yang pertama adalah membaca Bapak Ibu. Iqra, ini perintah Allah yang pertama. Iqra, membaca. Artinya membaca sebagai modal kita. Kalau anak-anak kita mau sukses, maka modal utamanya membaca. Ya, ini penting sekali. Membaca itu ada ayat-ayat Qur'aniyah, ada ayat-ayat kauniyah. Nah, itulah kenapa kita belajar IPA juga di sini kita tekankan. Dan ini adalah wahyu pertama. Banyak riset mengatakan membaca adalah mungkin satu-satunya kegiatan yang membuat orang berpikir secara maksimal. Apalagi dia menulis. Jadi itulah kenapa di sini kita tekankan tradisi membaca dan menulis Bapak Ibu ya. Anak-anak itu kita sangat tekankan. Setiap hari bahkan mereka bikin quote, Bapak Ibu. 3 hari quote dari buku yang mereka baca. 2 hari, 1 hari itu mereka tulis sendiri ya, Ustaz ya. Dan itu kita wajibkan cara membuat mereka supaya membaca. Karena quote-nya harus dibaca, diambil dari buku. Nah, itu cara kami mewajibkan mereka. Setiap hari harus mereka, Pak, coach ini men-share di grup ini quote, siapa yang terbaik coach-nya, quote-nya hari ini. Dari mana? Dari buku.
Nah, satu hari mereka membuat sendiri dari sekian pengalamannya, kira-kira kalau mereka bikin quote seperti apa untuk melatih otak berpikir. Lalu ini narasi besar Bapak Ibu, kita kembali ke tugas kekhalifahan karena manusia sebagai khalifah, dan bekal khalifah itu adalah alama Adam ala asma kullaha. Lalu terakhir Bapak Ibu, sebelum kita ini nanti, ini ada satu hadis Bukhari yang bagi saya ini luar biasa. Rasulullah bersabda, "Ana," kata beliau, "wan nabiyuna min qabli." Saya dan para nabi sebelum aku itu, kata beliau, "kama sali rajulin." Seperti seseorang bana baitan, yang membangun rumah. Bagaimana mereka membangun rumah itu? Fa'ahsanahu wa ajmalah. Mereka ketika membangun rumah itu indah banget. Oh, desainnya dipertimbangkan, bahan-bahannya dipertimbangkan, semuanya. Lalu kemudian hatta yatufun nas, manusia berkeliling melihat itu dan ya ta'jabun. Wah, keren banget ini rumah. Illa maudi'ala binatin, kecuali ada satu tempat, kata beliau, ada pojokan yang tidak ada labina itu batu bata. Maka beliau katakan fa'ana al-labina, akulah batu bata itu sebagai nabi terakhir. Apa yang ingin saya sampaikan di sini Bapak Ibu? Jadi Islam ini ibarat rumah. Pertanyaannya, rumah itu cukup nggak kalau hanya pilar? Cukup nggak? Banyak rumah-rumah, gedung-gedung yang hanya pilarnya disebut rumah apa tuh? Rumah mangkrak. Kalau ada proyek nggak selesai, hanya pondasinya terus ininya berdiri, atau bahkan mungkin sudah ada temboknya, itu bukan disebut rumah. Itu masih bangunan mangkrak. Nah, seringkali Islam ini kita hanya manai dengan pilar saja, atau arkanul Islam, arkanul iman. Ini persoalan terbesar umat kita. Islam itu nggak cukup, kata Syekh Tontowi Johari dalam tafsirnya Al-Jawahir, besar sekali. Siap, 3 menit lagi. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, persoalan ini menjadi persoalan besar umat Islam. Umat Islam itu, kata beliau, banyak ulama kita ini hanya fokus kepada la tazidu min mi'atin khamsina ayat. Tidak lebih dari 150 ayat. Apa itu? Ayat-ayat tentang sholat, puasa, dan lain sebagainya. Ayat-ayat tentang langit, tentang bumi, tentang air, tentang lautan, kita abaikan. Maka akhirnya umat Islam terbelakang hari ini. Kata Syekh Imam siapa dalam tafsir yang dikarangnya itu Al-Khawatir. Imam siapa ya, orang Mesir? Al-Khawatir itu Syekh terkenal Asy'arawi, Imam Asy'arawi. Beliau menulis tafsir Al-Khawatir. Beliau bilang begini, umat Islam perlu belajar alam semesta ini. Dan ini juga dalam Nasha'il Ibad saya baca, ternyata enggak kita, Nasha'il Ibad kita klasik itu dijelaskan betapa pentingnya alam semesta. Kenapa kata beliau? Karena mempelajari alam semesta ini, yang dalam pendidikan wujudnya belajar MIPA, salah satunya itu, membawa kepada kita kepada 2 hal penting. Apa itu 2 hal penting? Pertama, kata beliau, kesadaran akan ciptaan Allah yang luar biasa ini. Jadi kita nggak perlu mengatakan Allah itu maha kuasa hanya dengan kata-kata, itu nggak cukup. Orang harus ditunjukkan Allah maha kuasa itu seperti apa. Dan cara menunjukkan adalah belajar alam semesta. Bagaimana Allah menciptakan dedaunan, air, luar biasa banget. Bayangkan Bapak Ibu, dalam daun yang kita nggak sangka-sangka ini kan ada banyak hal. Ada klorofil, ada, wah. Kalau kita ke perpustakaan itu kita takjub. Dan saintis itu rata-rata Bapak Ibu, walaupun mereka ateis, tetapi setidaknya mereka tuh kagum dan bertanya-tanya sebenarnya. Mereka nggak ateis sejati, mereka buat siapa yang menciptakan? Karena luar biasa sekali alam semesta ini. Nah, anak-anak Bapak Ibu harus kita tidak hanya mengajarkan tauhid itu dengan mengatakan Allah Qadir, Allah Sami, Allah Alim. Tapi dia lihat ciptaan Allah ini. Nah, maka kata beliau, kata Imam Asy'arawi, tujuan pertama belajar alam semesta ini adalah supaya ada kesadaran ketuhanan. Melihat betapa kuasanya Allah menciptakan alam semesta ini. Dan kedua, kata beliau, adalah lil hadarah. Untuk menciptakan peradaban. Hari ini Bapak Ibu,
Kita kira tadi umat Islam yang mengganti Amerika, tapi ternyata Cina. Karena Cina mendalami, sayangnya luar biasa. Apa yang tidak dari Cina hari ini? Ini semua Cina, ini pakaian, peci saya yang kita pakai sholat semua dari Cina, ini kan? Minimal bahan-bahannya, gitu. Minimal mesin jahitnya dari Cina. Ya, jilbab yang Bapak Ibu pakai itu semua dari Cina. Bahannya, mesinnya dari Cina semua. Nah, kalau umat Islam mempelajari alam semesta ini, maka dia akan bisa menjadi pusat peradaban seperti dulu masa Abbasiyah. Dan itulah yang menjadi tujuan saya Ibu, kenapa belajar sains itu sama wajibnya dengan belajar fikih, belajar hadis, belajar tafsir dan seterusnya. Dan kami berusaha mendapatkan guru-guru yang terbaik yang bisa kami dapatkan untuk mengajarkan anak-anak kita. Bapak Ibu, ini pengantar dari saya, nanti bagaimana belajar itu nanti sama Bu Imi ya. Dan saya kira ada istirahat dulu Bapak Ibu ya, biar agak ini sedikit. Atau mungkin ada sedikit tanya jawab sebelum ini, atau nanti sekalian ya. Baik Bapak Ibu berbahagia, kira-kira itu masih banyak sebenarnya yang belum saya sampaikan. Ini ini ya. Ini latar belakang terus. Tetapi intinya sudah semua tadi. Ini manusia khalifah dan seterusnya sudah semua intinya kita pakai. Ini visi misi, ini kerangka operasional saya Ibu. Tetapi prinsipnya semacam itu, nanti detailnya oleh Bu Direktur. Semua yang kita sudah sampaikan. Saya kira Bapak Ibu nanti kita akan dialog. Apa saja pertanyaan, kami akan berusaha jawab semaksimalnya. Walafu minkum, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.